Selamat datang di podcast Kecamatan Kota Soe. Inspirasi, inovatif, dan informatif. Berawal dari mimpi, 2 bulan kemudian omset menjadi 32 juta rupiah. BUMDes Mentari Desa Kuatai dalam podcast Kecamatan Kota Soe dengan tema peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan asli desa melalui usaha ayam petelur dengan moderator Joel A. Sonbai, SH, M.Ham, narasumber, Kepala Desa Kuatai, Parjo P. Salem, SPD dan Direktur BUMDes Mentari Desa Kuatai, Tiffany Nabunome. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kecamatan Kota Soe bersama saya, Joel A. Sonbai SHM, Camat Kota Soe. Hari ini saya berada di BUMDes Mentari Desa Kuatai dan sudah ada di tengah-tengah kita yaitu Kepala Desa Kuatai. Selamat siang Bapak Desa. Dan Ibu Tiffany sebagai Direktur BUMDes Mentari Desa Kuatai. Baik Bapak Desa, saya mendengar bahwa salah satu pendapatan asli desa yaitu terkait dengan pengelolaan sumber dana dari BUMDes Mentari Desa Kuatai. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang BUMDes Mentari Desa Kuatai, mulai dari latar belakang, kenapa BUMDes ini terbentuk, dan juga usaha yang menjadi komoditas daripada BUMDes Mentari Desa Kuatai. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan garis besar latar belakangan terbentukannya BUMDes Mentari Desa Kuatai. Jadi awal terbentuknya itu dari musyawarah desa antara BPD dengan seluruh unsur masyarakat desa. Jadi awal terbentuk ini BPD dilibatkan ya, dan juga masyarakat ya. Iya. Silakan. Jadi kita bawa dalam musyawarah desa lewat putusnya PMK nomor 3 tahun 2025 yang dana ketahanan pangan untuk 20% itu digunakan untuk BUMDes. Jadi 20% yang dimaksudkan itu 20% dari keseluruhan dana desa yang didapat atau memang hanya berfokus pada 20% dari dana pemberdayaan yang ada di dana desa tersebut? 20% dari seluruh dana desa yang didapat. Berapa itu? Itu kurang lebih 200-an juta. 200 juta? Ya. Pastinya? Pasti. Jadi dari 200 juta itu dimanfaatkan untuk pengelolaan BUMDes ini? Yes. Baik. Terima kasih Bapak Desa. Silakan bisa dilanjutkan latar belakangnya. Tadi sudah disebutkan bahwa pemilihan BUMDes ini serta pengurus dan pembentukannya itu berdasarkan musyawarah bersama. Tetapi yang saya dengar bahwa salah satu komoditas yang diusahakan oleh BUMDes ini adalah ayam petelur. Kira-kira latar belakangnya apa sampai memilih ayam petelur? Karena kalau saya lihat kondisi real yang ada di Desa Kuatai ini juga salah satu potensinya adalah hortikultura. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Memang unit usaha di Desa Kuatai ini banyak. Iya. Kami bisa saja memilih hortikultura, sayur mayur ya? Iya, sayur mayur atau perikanan juga karena memang kita air di sini juga banyak. Tetapi dalam musyawarah ini kita lebih menyepakati untuk ayam petelur karena ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan kami dalam musyawarah. Apa-apa saja? Yang pertama itu adalah menjawab kebutuhan masyarakat Desa Kuatai. Iya. Terus yang kedua, kami dengan harapan besar bahwa adanya ayam petelur dan memproduksi telur pasti bisa juga mengatasi stunting. Ya, itu dan salah satu ya. Salah satu. Ya. Dan yang ketiga itu adalah menjawab programnya pemerintah lewat makanan gizi gratis. Ya. Bagaimana dukungan terhadap
BUMDes Mentari Desa Kuatai ini terkait dengan fasilitas dan juga pembentukan kepengurusan. Bagaimana? Baik, dukungan kami pemerintah desa 100% dukungan. 100%? 100%. Tidak kurang dari 100%? Tidak kurang. 20% yang sudah ditentukan itu full diberikan? Full diberikan kepada teman-teman BUMDes. Ya. Karena memang dananya juga tidak lewat kami pengurus desa, tetapi dari rekening desa itu kita langsung transfer ke rekening BUMDes. Jadi Bapak bentuk dulu BUMDesnya, kepengurusannya jelas, kemudian uang yang 20% dari dana desa itu ditransfer ke rekening desa. Ya, artinya bahwa ini kita unsur transparansi ya ada di situ. Silakan lanjut. Dan salah satu yang paling menarik itu Bapak adalah untuk kepengurusannya kami tidak melalui musyawarah. Tetapi untuk teman-teman pengurus ini kita tes. Wow, kita tes. Baik kita tes secara tertulis maupun lisan. Itu lewat wawancara. Jadi dengan tes ini kita mengetahui kemampuan, kita bisa mengetahui mereka punya kredibilitas untuk pengelolaan BUMDes ini ya. Ya, kami merasa bahwa kalau melalui dengan instrumen tes ini akan menunjang kami di pengelolaan. Karena kalau lewat instrumen musyawarah, tidak semua orang yang kita pilih itu akan paham betul bagaimana mengelola BUMDes yang benar. Luar biasa ya Bapak Desa. Dan mengingat lagi tadi dukungannya, selain dana yang Bapak berikan, apa-apa saja yang diberikan? Selain dana. Selain dana ini, bagi kami itu secara material dan moral kami berikan. Lebih dari itu adalah kami punya waktu, terus pengawasan kami, terus manajerialnya kami juga turut ada. Mulai dari pekerjaan sampai dengan selesai dan terbentuknya BUMDes dengan baik, dan unit usahanya juga sudah berjalan dengan baik, dan ayam petelurnya bahkan menghasilkan telur seperti ini. Seperti yang di depan ini ya. Ini adalah dukungan kami. Luar biasa sekali ini. Ini dukungan kami secara full, Bapak. Ya. Jadi segala dukungan diberikan ya, secara finansial, kemudian akomodasi terkait dengan bangunan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Seperti yang ada di belakang ini dukungannya seperti apa ini Bapak Desa? Baik, terima kasih. Memang kenapa tadi saya sampaikan bahwa saya mendukung pengelolaan BUMDes ini secara 100%. Karena BUMDes ini merupakan salah satu harapan masyarakat Desa Kuatai yang juga tercantum dalam visi misi dari pemerintah desa ya? Dari pemerintah desa. Baik, kita stop di situ dulu Bapak Desa. Yang saya ingin mengetahui, karena ini menarik bagi kami, yaitu terkait dengan sejauh mana keterlibatan masyarakat, termasuk kelompok pemuda dan perempuan dalam usaha ayam petelur di BUMDes Mentari Desa Kuatai. Baik, keterlibatan masyarakat, baik kelompok pemuda, perempuan, dan orang tua, yang perlu dilihat pertama itu adalah dari musyawarah. Jadi, sejak kami musyawarah itu, hampir semua masyarakat ini mendukung karena tadi saya sampaikan ini Bapak, BUMDes ini menjadi harapan masyarakat di Kuatai, yang menjadi impian mereka selama bertahun-tahun. Sehingga ketika adanya badan usaha atau unit usaha yang ada di belakang kita ini semua masyarakat di Kuatai itu mendukung. Mendukung ya. Bahkan hampir tiap hari ini mereka datang ambil telur di sini. Datang beli telur di sini. Bahkan semua kios-kios UMKM di sini semua ambil telur di sini. Dan salah satu dukungan kami pemerintah desa itu adalah semua pemberdayaan yang ada telurnya kita arahkan semua lewat BUMDes. Jadi UMK yang ada di sekitar pemerintah desa itu untuk jual telur itu bisa ambil lewat BUMDes. Iya, jadi semua kios di sini ambil di BUMDes. Nanti baru dipasarkan di kios dengan harganya kios. Baik. Selama pengelolaan ini, tantangan apa yang Bapak temui? Ini saya kira para pendengar juga ingin mengetahui tantangan-tantangan, karena dengan tantangan itu justru akan dilakukan evaluasi dan mencari solusi secara bersama. Silakan Bapak Des. Baik, tantangan pertama yang
kami alami itu adalah ada juga di pemasaran. Terus yang kedua itu adalah manajemen dan pengawasan. Manajemen dan pengawasan. Manajemen dan Masalahnya pengawasan. apa, Pak Des? Itu karena kita baru bangun unit usaha ini, sehingga saya merasa ditantang itu karena perlu untuk bagaimana bawa badan usaha milik desa ini untuk berhasil ke depan. Iya. Dan ini bukan hal yang mudah. Semua orang bisa bangun unit usaha seperti ini, tetapi tidak juga semua orang bisa berhasil bawa unit usaha ini untuk sukses. Itu Betul menjadi sekali. tantangan saya nanti. Iya. Baik. Terima kasih. Baik, Bapak Desa, kita sedikit bergeser ke Ibu Direktur ya. Ibu Direktur bisa menjelaskan sedikit tentang nama mungkin, karena para pendengar juga ingin mengetahui Ibu Direktur yang cantik ini bagaimana bisa mengelola BUMDes di Desa Kuatai. Ibu Direktur terkait dengan pengelolaan BUMDes. Mungkin Ibu bisa jelaskan, karena tadi Bapak Desa menyebutkan tentang untuk merekrut BUMDes ini harus melalui tes dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit bagi kami semua yang terutama para pendengar. Baik, terima kasih. Kami BUMDes sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Desa, kalau telah merekrut ada beberapa orang. Kami ada 6 orang. Yang pertama itu saya sebagai direktur, ada juga sekretaris, ada bendahara, dan ada juga kepala unit, dan ada pekerja. Ada pekerja 1 orang? Iya, pekerja 1 orang. Iya. Baik, selain itu Ibu kan dites. Iya. Tentu Bapak Desa berpikir bahwa Ibu ternyata mampu untuk menjadi seorang direktur. Tapi bagi saya ingin bertanya bahwa seorang direktur itu bukan hal yang biasa. Karena untuk pengelolaan BUMDes ini kebanyakan orang bilang ya laki-laki yang ada di posisi itu yang bisa bekerja. Tetapi ini seorang ibu rumah tangga juga yang betul-betul fokus terhadap kegiatan pengelolaan BUMDes ini. Mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana Ibu bisa yakin bahwa Ibu bisa ada di posisi ini untuk melakukan pengelolaan BUMDes. Baik, kalau untuk yakin, saya yakin karena saya dan teman-teman saya, kami baru mulai untuk namanya usaha baru. Jadi di sini memang kami ada jabatan, masing-masing punya jabatan, tapi kami sama-sama bekerja. Maksudnya saling membantu. Contoh, kami saling membantu untuk melakukan pengelolaan terhadap BUMDes ini ya. Iya, melakukan contoh kayak kadang yang saya bantu. Ya, bisa. Contohnya misalnya Ibu bisa membuat manajemen untuk membagi tugas ya secara merata. Ibu kerja apa sebagai direktur, kemudian pengurus yang lain bisa kerja apa sebagai pengurus. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kami di sini kami sama-sama merangkul. Merangkul untuk menjalankan usaha ini, karena kami masih baru, jadi belum paham soal sekretaris, soal surat-surat, atau bendahara soal manajemen. Jadi kami saling membantu. Kadang jujur kami tidak memikirkan jabatan, karena kami sakit. Wow, ini luar biasa ya. Jadi Ibu tidak mementingkan sebagai struktur bahwa saya direktur, saya hanya memanage keadaan, membagi tugas, tetapi Ibu langsung terjun langsung di dalam bekerja bersama pengurus dan anggota yang lain ya. Baik. Seperti apa sistem pengelolaan harian kandang ayam sehari-hari? Karena saya lihat sepertinya ayam ini sehat sekali. Sistemnya sehari-hari itu mungkin pembagian tugasnya seperti apa, bisa dijelaskan kepada kami? Kalau soal kondisi ayam, kami sering timbang. Dia 2 minggu itu timbang supaya lihat kondisi ayam. Kadang kan ayam ada yang berat badannya turun, itu dia sakit jadi harus bisa gabung dengan
ayam-ayam yang lain. Karena itu bisa berpengaruh. Jadi dia punya proses telur itu bisa berkurang. Oh, jadi kalau misalnya setiap hari itu dilakukan penimbangan ya? Kami timbangnya 2 minggu satu kali ya? Vaksinnya? Itu langsung sekaligus langsung vaksin? Tidak, kalau vaksin 2 bulan. Vaksin 2 bulan 1 kali. Baik. Soal pendapatan ya. Saya ingin sedikit dengar tentang pendapatan. Berapa ekor ini? 500 ekor. Dari 500 ekor, kira-kira dalam setiap hari, karena saya dengar juga tadi dari Bapak Desa bahwa ini baru beberapa bulan ya. 2 bulan. Baru 2 bulan ya. Dan sudah bisa menghasilkan telur yang ada di depan ini ya. Nah, dari setiap hari itu dia bisa menghasilkan berapa telur? Kalau dalam 1 hari dia menghasilkan, hitung bersih itu dia 490 butir. karena sebenarnya 500 atau 3 Ya. kami hitung saja 490. 490. Tadi saya dengar dari Bapak Desa terkait dengan pemasaran. Sejauh ini bagaimana pemasaran? Pemasaran bagus, tapi kadang memang kendala pemasaran itu dan jalan, Apalagi hujan begini ya. Itu maksudnya bahwa langsung diantar. Iya, langsung Jadi ada pesan langsung diantar. diantar. Wow, luar biasa ya. Tidak diambil di sini ya. Iya, tidak. Kami sudah pesan langsung ambil. Wow. Bapak Desa ini luar biasa. Mungkin Bapak Desa bisa tambahkan sedikit. Jadi yang menarik ini salah satu itu adalah untuk kecamatan kota ongkirnya gratis. Ongkirnya gratis. Ongkirnya gratis. Jadi teman-teman sudah siapkan kurir dan setiap hari itu ada pengantaran. Sehingga pesanan itu kalau misalkan masuk ke saya langsung arahkan ke teman-teman BUMDes. Iya. Dan langsung hari itu pun paling lambat besok itu karena yang pertama itu karena cuaca. Karena kita tidak mungkin mengantarkan telur pada saat hujan. Iya. Pada saat hujan karena kami juga mempertimbangkan dengan fasilitas yang pas-pas sekarang. Kita juga memikirkan nanti telurnya basah, retak, dan lain sebagainya. Sehingga itu teman-teman sudah manajemen waktu pengantaran per konsumen. Per konsumen ya? Ya. Jadi setiap hari ada kurir yang mengantar. Dan Yes. gratis. Gratis ongkirnya. Wow, luar biasa sekali ini Bapak Desa. Hebat ya Bapak Desa. Baik Ibu, Bapak Desa saya kembali lagi ke Ibu Direktur. Terkait dengan jumlah telur yang tadi sudah disebutkan, bahkan kalau tidak retak dan rusak itu bisa mencapai 500 butir ya. Mungkin para pendengar juga ingin tahu Ibu terkait dengan estimasi pendapatan. Bukan estimasi pendapatan, tapi pendapat yang sudah didapatkan selama 2 bulan. Kalau untuk pendapatan selama 2 bulan, yang bulan awal itu telur belum normal. Ya. Belum normal, jadi pendapatan kami hampir 29 juta. Hampir 29 juta? Iya. Wow, itu hanya dalam 1 bulan itu? Iya, tapi itu telur belum normal karena awal-awal bulan itu dia masih pengantaran 1-2 piring lah. Tapi sekarang ya? Tapi sekarang sudah kadang ada yang pesan 1 ikat. Ya. Jadi dia telur sudah normal kembali untuk masuk bulan kedua ini. Jadi awalnya 29 juta, iya. Bulan kedua untuk bulan naik sedikit ya? Iya. Ya, kira-kira berapa gitu? Yang kami hitung dia bisa sampai 30-an juta. 30-an juta ya? 30-an juta. Wow, ini luar biasa. 32 iya. Juta ya? Nah, yang saya ingin tanyakan lagi, dari 32 juta itu apakah pendapatan bersih ataukah itu sudah dibagi dengan kita harus membeli pakan, harus vaksin, harus bayar ini pengelola dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan? Kalau untuk pendapatan itu kami belum bagi untuk pakan dan belum bagi juga untuk
pembayaran pekerja dan Ya. kami sebagai pengurus. Ya. Jadi nanti kalau sudah pas akhir bulan baru kami bagi-bagi, baru tahu dia punya pendapatan kelebihan dan kebutuhan per bulan. Ya. Jadi dari kelebihan kebutuhan per bulan itu baru dibagi ke pengurus dan juga nanti disisakan sesuai dengan kesepakatan ya untuk pendapatan desa. Ya? Iya. Baik. Terima kasih Ibu Direktur. Saya ingin tanya sedikit tentang tantangan. Mungkin tantangan selama beberapa bulan ini terkait dengan pengelolaan BUMDes bisa dijelaskan kepada kami supaya para pendengar bisa mendengar dan mengetahui. Silakan Bapak. Ibu. Kalau untuk tantangan mungkin untuk ayam aman, tapi untuk penjualan itu kadang kami masih awal itu kan telur belum normal, jadi kadang kami dapat bakalai dari masyarakat karena jual telur yang kecil ya. Iya, kecil. Oke. Ada grade-nya? Ada grade. Grade-nya ke mana bisa dijelaskan? Kami jual grade. Ada grade A, ada grade A, grade B dengan grade C. Untuk grade A harganya? Untuk grade A dia punya harga itu 65. 65. Iya. Grade B? Grade B 55 dan grade C 45 per pil. Baik. Ibu Direktur, saya tadi disampaikan terkait dengan pemasaran. Mungkin juga persoalan yang sama disampaikan oleh Bapak Desa tadi. Kan kita sekarang lagi ada satu program Bapak Presiden Prabowo, yaitu makanan gizi gratis. Nah, apakah ini sudah membangun kontrak dengan SPPG yang ada di Kota Solo? Mungkin dari Bapak Desa dulu, karena tadi Bapak Desa bilang bahwa untuk pemerintah desa dukungannya full. Ya. Sedangkan ini ada persoalan pemasarannya ini. Silakan Bapak Desa. Baik, terima kasih. Memang ketika dilihat secara garis besar itu tantangan yang dihadapi teman-teman itu ada di pemasaran seperti yang tadi saya sampaikan. Itu karena terkadang konsumen dia hanya melihat di grade A, B, dan C, dan itu pun hanya lihat dari besarnya telur. Kalau teman-teman di sini sesuai dengan manajemen teman-teman BUMDes, itu adalah bukan hanya dilihat dari besarnya telur, tapi dilihat juga dari beratnya telur. Sehingga ditimbang telurnya. Sehingga telur yang keluar dari kandang itu bukan langsung dipilih dan dipisahkan, tetapi harus ditimbang, ditimbang butirnya. Sehingga ada yang masuk ke grade A, ada yang masuk ke grade B dan C. Nah, pemahaman masyarakat pada umumnya itu adalah maunya telur yang besar-besar semua. Iya, betul. Maunya besar-besar semua dengan harga yang pas juga. Iya. Tapi teman-teman sudah mendeskripsikan sejauh ini, dan bahkan dengan pengalaman-pengalaman itu kami evaluasi hampir tiap minggu. Artinya bahwa kalau ada kritikan, ada saran dan lain sebagainya, saya himpun teman-teman, baik direktur yang teman-teman pengurus sampai yang pekerja, kami evaluasi. Wow, kira-kira apa yang menjadi masalah dasarnya. Dan itu menjadi kendala teman-teman karena ada yang maunya terima grade C, ada yang B, ada juga yang A. Iya, jadi artinya bahwa saya kembali lagi, ini kan ada peran, ada apa programnya Pak Prabowo terkait dengan makanan gizi gratis. Nah, sejauh mana Bapak bisa membaca peluang ini? Karena kelemahan tadi Ibu bilang soal pemasaran. Bagi saya kan pemasaran tidak menjadi persoalan karena ada ini makanan gizi gratis ini. Di Kota Solo ada beberapa SPPG. Nah, ini sudah membangun kontrak atau memang masih menjajaki? Silakan. Baik, terima kasih. Memang untuk membangun kerjasama dengan SPPG atau dapur MBG di Kecamatan Kota Soe atau Kabupaten Timur Tengah Selatan pada umumnya belum ada. Belum ada. Tapi nanti ke depan pasti harus ada ya. Ya, itu menjadi harapan besar kami dan itu menjadi mimpi. Mimpi. Bahkan sekarang ini
hanya dengan 500 ekor telur yang memproduksinya kurang lebih 480 sampai 490 per hari, itu pun untuk kebutuhan masyarakat dan kecamatan kota kadang-kadang tidak cukup. Tidak cukup, Tidak betul. cukup. Karena permintaan misalkan hari ini bisa ada yang minta per ikat, ada yang minta per piring, Iya. dan kadang juga ada yang minta dari belakang tidak kedapatan. Nah, tantangan yang teman-teman hadapi itu adalah konsumen itu maunya hari ini dia minta langsung diantar. Harus diantar. Padahal di kandang sudah selesai telurnya. Oh. Hanya misalkan ditawarkan misalkan grade B, C, dia maunya A. Iya. Atau misalkan yang tersedia adalah C, dia maunya B, dan lain sebagainya. Tapi harapan besar kami suatu saat bisa kerjasama dengan dapur MBG. Iya. Dan dengan hal itu, kami merasa bahwa dengan 500 ekor dengan produksi telur yang kami sampaikan bahwa 480 sampai 90, kami merasa tidak cukup kalau nanti sudah kerjasama dengan MBG. Sehingga ini menjadi motivasi kami pemerintah desa dengan teman-teman BUMDes ketika kami rapat evaluasi di bulan Desember lalu. Kami rencanakan untuk tahun ini kami menambah 2.000 ekor. 2.000 ekor. 2.000 ekor. Sehingga totalnya bisa 2.500 ekor. Jadi kalau 2.500 ekor, maka setiap hari itu ada 2.500 telur yang diproduksi di BUMDes ini. Iya. Jadi itu buat kami khususnya pemerintah desa dan teman-teman direktur BUMDes dan pengurus, itu salah satu hal positif itu adalah membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja untuk anak-anak yang mungkin putus sekolah, Iya. atau kita punya saudara yang sementara pengangguran, Iya. dan lain sebagainya. Dan lebih dari itu memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kota Soe dan Desa Kota pada umumnya. Baik, Bapak Desa, saya kembali ke Ibu Silakan, Bapak. Direktur ya. Ibu Direktur, saya tertarik sekali dengan manajemen Ibu di dalam pengelolaan BUMDes ini terkait dengan komitmen bersama untuk meningkatkan pendapatan yang ada di BUMDes ini. Pertanyaan saya adalah, adakah pemikiran-pemikiran lain yang terkait dengan pengelolaan BUMDes ini? Misalnya contoh, Ibu tidak hanya berbicara tentang telur, tetapi bisa saja di BUMDes ini ada hal-hal yang berkaitan dengan ini yang bisa diusahakan. Mungkin selama ini ada usaha seperti itu. Baik, kalau untuk pemikiran untuk usaha bukan hanya tentang telur saja, kami sudah pikirkan, saya dengan teman-teman sudah pikirkan. Dan sekarang ini kami ada jual juga dengan aqua dengan beras. Aqua dengan beras ya. Aqua dengan beras. Dan itu untuk dipasarkan di masyarakat desa kota. Iya. Jadi mereka tidak pergi lagi ke pasar atau karena jarak antara kota dengan pasar sangat jauh ya. Iya. Ya. Dan itu pendapatannya bagus. Bagus. Ke depan mau kembangkan ini lagi atau? Kami mau kembangkan karena cukup membantu untuk masyarakat juga. Cukup membantu untuk masyarakat. Baik, terima kasih ya. Saya pikir tidak saja kita berpikir untuk pengelolaan BUMDes ini, tetapi hal-hal yang berkaitan kebutuhan masyarakat itu juga kita usahakan. Itu ada pendapatannya juga ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu Direktur BUMDes sudah berkeluarga? Belum. Masih muda? Iya. Wow, masih muda tetapi sudah mampu untuk memanage salah satu usaha di desa. Dan saya pikir ini sangat hebat, sangat luar biasa, masih muda tetapi punya potensi untuk bisa mengembangkan pengelolaan BUMDes di desa kota ya. Baik, saya minta sedikit tentang closing statement terkait dengan pengelolaan BUMDes ini. Harapan ke depan seperti apa? Harapan kami ke depan, saya dan teman-teman saya Bukan gaji dinaikkan ya? Tidak ya? mau usaha kami lebih baik. Iya. Usaha kami lebih baik dan harapan kami ke depan juga kami bisa tambah ayam. Oh ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Desa bahwa nanti ke depan itu ditambah lagi 2.000 dan tentu ini Ibu harus bekerja secara maksimal. Selain itu, mungkin Bapak Desa bisa menyediakan ya sarana motor atau apa, atau minimal roda motor 3 roda ya. Bagi saya
untuk pengantaran. ya untuk pengantaran dan pengelolaan BUMDes seperti ini harus salah satunya pemerintah desa juga harus bisa siapkan motor 3 roda karena pengangkutan ke konsumen. Ya, kami memang harapan kami juga kami ada itu Ya. mobil atau Motor 3 roda motor 3 tadi. roda tadi. Baik, terima kasih ya. Saya pikir ini harapan Bapak Desa. Ya. Jadi ini harapan dari pengurus BUMDes dan mudah-mudahan ke depan bisa disediakan tentu sesuai dengan anggaran desa yang tersedia atau bagaimana usaha ini semakin berkembang itu semua bisa diadakan ya. Bapak Des, closing statement terkait dengan pengelolaan BUMDes. Baik, terima kasih. Mungkin Harapan-harapan Bapak Desa ke depan. ya, harapan saya untuk BUMDes Mentari Desa Kota ini banyak. Ya. Apanya yang banyak Jadi, Bapak Desa? yang pertama ini saya maunya seperti tadi sudah disampaikan oleh Direktur BUMDes, kita tambah ayam. Oh, itu yang dimaksudkan Kita tambah banyaknya ayam. itu Ya. tambah ayam ya. Kita maunya ya minimal tahun ini kita tambah 2.000 ekor. 2000 Terus bukan hanya kita fokus di unit usaha ayam petelur, tapi ada unit usaha lain. Iya. Unit usaha lain dalam tahun ini juga sudah pasti untuk ikannya kita tambah. Ikan juga ada. Ya, untuk ikannya karena biofloknya sudah tersedia. Jadi itu Dan yang dikelola nanti BUMDes. BUMDes nanti. Jadi semua pemberdayaan ini bagi saya akan kasih ke BUMDes semua. Karena alangkah lebih baik kalau misalkan lewat BUMDes, PAD desa pasti akan lebih meningkat. Ya, jadi harapan saya itu adalah menambah unit usaha. Teman-teman dengan strateginya direktur dengan teman-teman ini kemarin sudah menambah beras dengan Aqua dan ini sudah cukup membantu di bulan Desember. Karena sesuai dengan evaluasinya kami itu beras 50 karung itu pun dalam 1 minggu habis. Dan Aqua ini kebutuhan masyarakat, misalkan pesta, apalagi bulan Desember kemarin itu adalah bulan-bulan Natal ya. Natal, tahun baru. Ya. Itu hampir habis setiap hari. Sehingga ini juga akan menjadi harapan kami untuk terus mendorong. Ya. Terus yang terakhir itu kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian Desa yang sudah lewat Bapak Bupati dan Bapak Wakil, Bapak Camat, sehingga bisa mendukung kami, mendorong kami dengan berbagai strategi sehingga badan usaha ini kami bangun khususnya di Desa Kutai. Dan harapan besar kami adalah dukungan ini terus ada. Ya. Karena dengan dana desa, bahkan dana ketahanan pangan itu, kita bisa bangun unit usaha di desa. Ya. Sehingga nanti ke depan mungkin kita juga tidak terlalu bergantung di dana desa, karena ada PAD yang akan kita dapatkan khususnya di desa. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Ya. Baik, terima kasih Bapak Desa. Dengan berakhirnya closing statement Bapak Desa, maka podcast kita pada hari ini selesai dan harapan kami bahwa dengan podcast ini menjadi harapan bagi semua orang yang mendengar dan menjadi motivator serta motivasi dalam pengelolaan BUMDes ke depan. Kota Soe jaya. Terima kasih Bapak Desa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Direktur.